Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namiriliza, NPM 1917051019 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pengantar organisasi komputer mengenai konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Konsep program ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep umum dan konsep IT. Kalau konsep umumnya, pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kalau untuk konsep IT-nya, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut, dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Jenis pemrogramannya ada pemrograman BIOS, pemrograman operasi sistem, pemrograman bahasa program atau compiler, pemrograman untuk menghasilkan aplikasi umum, pembuatan aplikasi administrasi, perkantoran atau keuangan, ini untuk database dan program, pemrograman web, pemrograman multimedia, pemrograman aplikasi robotik atau mesin industri. Kemudian eksekusi program. Eksekusi dalam rekayasa komputer dan perangkat lunak adalah proses di mana komputer atau mesin virtual menjalankan instruksi dari program komputer. Setiap instruksi dari sebuah program adalah deskripsi dari tindakan tertentu yang harus dilakukan agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Sebagai instruksi suatu program, dan oleh karena itu tindakan yang mereka gambarkan sedang dilakukan oleh mesin pelaksana. Efek spesifik dihasilkan sesuai dengan semantik dari instruksi yang dieksekusi. Di sini ada gambar untuk siklus eksekusinya. Gambar di samping itu memiliki 6 tahap. Untuk tahap pertama, karena PC berisi angka 300, maka instruksi yang akan diambil adalah instruksi yang terletak di memori alamat 300, yaitu instruksi dengan 1940 ini. Instruksi tersebut diambil dari memori kemudian disimpan di register instruksi. Terus untuk tahap yang kedua, misalkan kode 1940 merupakan instruksi dengan kode operasi 1 diikuti dengan 940 merupakan alamat operannya. Opkode 1 berarti instruksi untuk mengcopy data dari alamat operan. Dalam hal ini 940 ke akumulator. Maka data yang terletak di alamat 940 dikopi ke akumulator untuk diproses dalam siklus eksekusi ini. Tahap ketiga, setelah itu isi PC ditambah 1 sehingga isinya menjadi 301. Artinya, instruksi berikutnya yang harus diambil dari memori dan dieksekusi terletak di memori alamat 301, yaitu instruksi dengan kode 5941. Instruksi tersebut mengandung opkode 5 dan alamat operan 941. Ini opkodenya, ini alamat operannya. Terus tahap keempat, karena 5 itu berarti penjumlahan antara isi akumulator 3 dengan isi memori alamat yang diberikan sebelah angka 5. Maka isi akumulator dijumlahkan dengan isi memori alamat 941. Kemudian hasil penjumlahannya dikembalikan ke akumulator. Untuk tahap kelima,
Setelah PC ditambah 1, maka isinya 302. Ini kan awalnya 301, terus dia ditambah 1 menjadi 302. Sehingga instruksi berikut yang diambil dari memori adalah 2941, yaitu opcode 2 dan operan. Ini 941. Untuk tahap keempat, tahap ke-6 yang terakhir, arti 941 adalah perintah untuk mengcopy isi akumulatornya ke memori alamat 941. Kemudian set instruksi. Set instruksi atau instruction set arsitektur didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Di sini ada jenis-jenis untuk instruksi program. Yang pertama ada pengolahan data, itu berfungsi untuk instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Yang kedua penyimpanan data, itu untuk instruksi-instruksi memori. Yang ketiga perpindahan data, itu untuk instruksi input atau output. Dan yang terakhir itu ada kontrol untuk instruksi pemeriksaan dan percabangan. Selanjutnya rancangan set instruksi. Di sini ada repertori operasi, yaitu berapa banyak dan operasi-operasi apa yang harus disediakan dan sekompleks apakah operasi itu seharusnya. Kemudian ada jenis data, itu untuk berbagi jenis data pada saat operasi dijalankan. Ketiga itu ada bentuk instruksi, untuk panjang instruksi dalam bitnya, jumlah alamat, ukuran bidang, dan sebagainya. Terus ada register, ini jumlah register CPU yang dapat diacu oleh instruksi dan fungsinya. Dan yang terakhir itu ada pengalamatan, mode untuk menspesifikasikan alamat suatu operan. Baiklah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.